Bayangkan satu generasi manusia yang nyaris ada. Bukan generasi yang lahir lalu musnah karena perang atau wabah, tetapi generasi yang berhenti, bahkan sebelum punya nama. Mereka tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah bekerja, tidak pernah memilih presiden, dan tidak pernah muncul dalam sensus penduduk. Namun jumlah mereka nyata, dan dampaknya bisa dihitung. Inilah yang bisa disebut sebagai generasi yang tidak pernah lahir. Fenomena ini tidak berasal dari satu sebab tunggal. Ia muncul dari akumulasi keputusan manusia selama puluhan tahun. Aborsi, baik legal maupun ilegal, aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin, sterilisasi paksa, serta kebijakan negara yang secara langsung atau tidak langsung membatasi kelahiran. Semua terjadi di konteks yang berbeda, dengan alasan yang berbeda, tetapi hasil akhirnya sama, kelahiran yang tidak pernah terjadi. Mari mulai dari angka global. Menurut estimasi WHO dan Guttmacher Institute, sekitar 73 juta aborsi terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Angka ini konsisten pada periode 2015-2019. Jika angka tahunan ini diproyeksikan secara sederhana selama 3 dekade, maka jumlah potensi kelahiran yang tidak pernah terjadi bisa mencapai lebih dari 2 miliar secara global, meskipun tidak ada publikasi resmi yang menghitung total historis secara eksplisit. Tapi tidak semua angka ini otomatis jadi kelahiran hidup. Yang pasti adalah, kalaupun kita pakai asumsi konservatif, misalnya hanya separuh kehamilan tersebut secara realistis akan berujung pada kelahiran dan bertahan hidup, itu tetap berarti sekitar 1 miliar manusia yang hilang dari jalur demografi global dalam satu generasi. Ini bukan klaim ideologis, ini adalah hitungan populasi. Beberapa negara menunjukkan dampak ini dengan sangat jelas. Salah satu contoh paling sering dibahas adalah Cina. Kombinasi antara kebijakan pembatasan kelahiran selama puluhan tahun dan praktik aborsi selektif berbasis jenis kelamin telah menciptakan ketimpangan demografis besar. Studi kependudukan PBB memperkirakan terdapat 30 hingga 40 juta perempuan yang tidak pernah lahir dalam beberapa dekade terakhir. Dampaknya tidak berhenti di masa lalu. Hari ini, Cina menghadapi surplus laki-laki usia produktif, penurunan tajam angka pernikahan, serta penurunan kelahiran lanjutan karena secara matematis tidak cukup pasangan untuk membentuk keluarga baru. Kasus serupa dengan konteks berbeda terjadi di India. Di beberapa negara bagian, rasio kelahiran perempuan jatuh di bawah 900 perempuan per 1000 laki-laki. Laporan UNFPA memperkirakan lebih dari 45 juta perempuan hilang secara kumulatif akibat preferensi budaya, akses teknologi, dan tekanan sosial. Efek jangka panjangnya terlihat dalam bentuk ketimpangan rumah tangga, meningkatkan migrasi internal, dan tekanan sosial yang baru muncul puluhan tahun setelah keputusan tersebut dibuat. Di Eropa Timur dan Rusia, ceritanya berbeda, tetapi hasilnya serupa. Pada era Soviet dan pasca Soviet, aborsi digunakan secara luas sebagai metode pengendalian kelahiran. Dalam beberapa periode, jumlah aborsi bahkan melebihi jumlah kelahiran hidup. Hari ini, Rusia dan sejumlah negara Eropa Timur menghadapi populasi yang menua cepat, penurunan angkatan kerja, serta ketergantungan yang semakin besar pada imigrasi untuk menjaga fungsi ekonomi dasar. Lalu muncul pertanyaan penting, apa yang terjadi seandainya mereka tidak hilang? Secara demografis, dampaknya berlapis. Jika suatu negara kehilangan 10 juta kelahiran selama 30 tahun, sekitar 6 hingga 7 juta di antaranya seharusnya masuk usia kerja hari ini. Dari kelompok itu, 2 hingga 3 juta kemungkinan akan memiliki anak sendiri. Artinya, satu generasi yang tidak pernah lahir tidak hanya menghilang di generasi itu aja, tetapi menciptakan efek gema demografis yang menghapus 1,5 hingga 2 generasi berikutnya. Namun untuk tetap adil dan netral, fenomena ini juga memiliki efek positif jangka pendek. Populasi yang lebih kecil dapat mengurangi tekanan terhadap sistem pendidikan, perumahan, dan sumber daya. Pengeluaran investasi negara untuk setiap anak bisa lebih tinggi, kepadatan kota lebih terkendali, dan konsumsi energi serta pangan bisa lebih rendah.
Beberapa ekonom menyebut fase ini sebagai demographic relief, semacam kelegaan sementara. Tapi, masalahnya, kelegaan ini tidak bertahan lama. Menurut analisis World Bank dan proyeksi United Nations, ketika populasi usia produktif mulai menyusut, dampaknya bersifat struktural. Pertumbuhan ekonomi melambat bukan karena krisis, melainkan karena tidak cukup manusia untuk bekerja, membayar pajak, dan menopang sistem pensiun. Beban lansia meningkat, belanja sosial membengkak, dan negara terpaksa bertahan lewat utang, imigrasi besar-besaran, atau automasi. Disinilah dunia mulai mendekati apa yang disebut sebagai population collapse. Tanda-tandanya jelas, tingkat kelahiran jatuh di bawah 1,5, populasi menua dengan cepat, dan setiap generasi baru lebih kecil dari sebelumnya. Jepang dan Korea Selatan sudah berada di fase ini, dengan Jepang mencatat tingkat kelahiran sekitar 1,3 dan South Korea bahkan turun di bawah 1,0, angka terendah di dunia. Tidak ada teknologi yang sepenuhnya bisa menggantikan manusia. Automasi membantu, imigrasi menunda, tetapi demografi tidak bisa di-rewind. Generasi yang tidak pernah lahir tidak bisa dipanggil kembali. Dan disinilah inti ceritanya. Generasi yang tidak pernah lahir bukan hasil dari satu keputusan jahat atau satu aktor besar. Ia adalah hasil dari tekanan ekonomi, norma sosial, kebijakan negara, dan pilihan individu yang, pada masanya, terasa masuk akal. Tetapi demografi tidak menilai niat. Ia hanya menghitung hasil. Yang tidak lahir, tetap tidak lahir. Dan dunia hari ini sedang belajar hidup dengan lubang manusia yang diciptakannya sendiri.